Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Cahyanningrum dari program studi Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada mata kuliah tafsir ini, saya akan sedikit menyampaikan mengenai penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Selamat menyaksikan. Sejak ribuan tahun silam, selain merenungkan penciptaan alam semesta, manusia juga memikirkan secara mendalam tentang penciptaan dirinya. Dari mana ia berasal, untuk apa ia diciptakan, bagaimana proses penciptaannya, kemudian seperti apa tumbuh kembang janin dalam kandungan, dan berbagai pertanyaan lainnya. Dari rasa keingintahuan itu, muncullah berbagai teori tentang penciptaan manusia. Bagaimana pandangan Islam dalam mengenai penciptaan manusia ini? Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa muasal segala sesuatu yang hidup bermula dari air. Nah, pertanyaan itu terabadikan dengan jelas dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 sebagai berikut. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Selain pertanyaan bahwa muasal makhluk hidup adalah dari air, Al-Quran juga berulang kali menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, seperti firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 26 berikut ini. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Dalam kandungan ayat di atas, setidaknya ada dua informasi penting yang perlu kita perhatikan. Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam. Informasi tersebut memunculkan sebuah pertanyaan, mengapa dari tanah? Nah, para ilmuwan modern menemukan bahwa tanah mengandung unsur atom, logam, dan metaloid yang berfungsi sebagai katalis pembentukan molekul-molekul organik yang lebih kompleks. Nah, seperti ureum, asam amino, dan nukleotida, di mana molekul-molekul tersebut dikenal sebagai molekul pendukung dalam sebuah proses kehidupan. Nah, yang kedua, kata lumpur hitam memberikan sebuah petunjuk bahwa selain unsur-unsur tanah, ada pula unsur-unsur lain yang mendukung terjadinya proses kehidupan, yaitu molekul air atau H2O. Nah, air dalam kaitan ini berfungsi sebagai media terjadinya proses reaksi kimiawi dan biokimia untuk membentuk suatu molekul yang baru. Nah, surah Al-Hijr ayat 26 ini selaras dengan informasi yang terkandung dalam surah Al-Anbiya ayat 30 seperti telah disebutkan. Seiring penciptaannya dari air dan saripati tanah, manusia berkembang menjadi makhluk tingkat tinggi yang berkembang biak dengan sistem reproduksi. Al-Quran menjelaskan dengan rinci bagaimana proses reproduksi itu berjalan. Yang pertama, dalam surah Al-Insan ayat 2 disebutkan proses reproduksi manusia dimulai dari bercampurnya sel sperma laki-laki dan indung telur perempuan dalam pembentukan embrio. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surah Al-Insan ayat 2. Ketika saripati tanah masuk ke dalam tubuh manusia, saripati itu kemudian dipakai sebagai starting material dalam proses metabolisme pembentukan nutfah dalam sel-sel reproduksi. Kata mutfatin al-msyak dalam ayat ini berarti setetes mani yang bercampur. Yang dimaksud adalah percampuran antara nutfah atau benih dari laki-laki dengan benih dari perempuan berupa sel telur atau ovum. Nah, kata nutfah di sini seringkali diterjemahkan dalam arti air mani atau setetes mani. Meskipun secara literal kata ini lebih tepat dimaknai sebagai tetesan atau bagian kecil dari fluida, cairan kental, atau konsentrat. Dalam dunia sains, kata nutfah dimaknai sebagai konsentrasi fluida yang mengandung sperma. Nah, menurut hitungan para ahli, dalam satu kali ejakulasi dihasilkan sekitar 3 mili cairan yang mengandung antara 300 hingga 600 juta sperma. Nah, masing-masing sperma terdiri dari kepala yang tertutup oleh pelindung, kemudian juga ada ekornya.
Nah, bentuknya menyerupai sebuah hewan kecil yang memiliki leher kecil dan ekor yang panjangnya tidak lebih dari 1/1000 mm. Nah, ekor itu bergerak-gerak untuk membantunya masuk ke dalam rahim dan membuahi sel telur. Dari sekian banyak yang masuk, pada akhirnya hanya ada satu saja yang dapat membuahi sel telur. Setelah pembuahan berlangsung, sel telur akan menghasilkan sebuah membran yang mencegah sperma lain untuk melakukan pembuahan. Nah, kemudian fase yang kedua. Setelah pembuahan terjadi, embrio menempati sebuah tempat yang nyaman bernama rahim. Dalam Al-Quran, tempat itu disebut dengan Qararim Makin, sebagaimana tertera dalam surah Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Quran surah Al-Mu'minun ayat 13. Rahim dinyatakan sebagai tempat yang aman karena posisinya terlindung antara tulang panggul dan tertopang dengan kuat oleh kedua sisinya oleh otot-otot. Nah, posisi itu membuat rahim bebas bergerak dan tumbuh menjadi beberapa ratus kali dari ukuran asalnya. Nah, puncaknya terjadi sesaat sebelum proses melahirkan. Selain itu, rahim juga dikelilingi beberapa lapis membran yang menghasilkan suatu cairan di mana embrio bisa berenang-renang dan menjaga dari kemungkinan terluka akibat benturan. Tentang keamanan embrio di dalam rahim ini, Al-Quran menyebutkan dengan dhulumatin thalas atau 3 kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Quran Surah Al-Zumar ayat 6. Belakangan para ahli menemukan yang dimaksud dhulumatin thalas merupakan 3 lapis membran yang mengamankan embrio selama dalam rahim, antara lain amnion atau air keduban, yaitu sesuatu yang mengandung cairan untuk melindungi janin dari benturan benda luar yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengaturan posisi janin sebelum kelahiran. Nah, lapisan membran berikutnya adalah chorion dan lapisan membran desidua. Nah, fase selanjutnya, yaitu fase yang ketiga, adalah pembentukan alaqah. Transformasi dari nutfah menjadi alaqah berlangsung sekitar 10 hari hingga terbentuknya zigot. Nah, zigot merupakan sel utama manusia yang mengandung 46 kromosom, sifat-sifat gen dominan dan resesif yang diturunkan kepada bakal janin. Setelah 5 jam, zigot selanjutnya membelah diri tanpa merubah ukuran dan bergerak melalui tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan indung telur dengan rahim. Zigot kemudian menempel dengan kuat di dinding rahim dengan plasenta primitif yang disebut umbilical cord. Nah, mulai dari proses pembuahan dan perjalanan zigot hingga akhirnya menempel di dinding rahim ini tadi memerlukan waktu hingga 6 hari lamanya. Zigot akan tetap menempel di dinding rahim dan tumbuh hingga hari ke-15 ketika pembentukan alaqah atau sesuatu yang melekat dimulai. Alaqah terbentuk sekitar 24-25 hari sejak awal pembuahan. Bentuknya mirip dengan buah pir, atau ada yang menyebutnya seperti lintah yang hidupnya tergantung dari darah ibunya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37-38. Kemudian memasuki fase yang keempat adalah pembentukan mudghah. Proses perkembangan embrio dari tahapan alaqah, kemudian pembentukan mudghah yang bentuknya menyerupai sepotong daging terjadi pada hari ke-24 atau 26. Proses itu lebih cepat jika dibandingkan dengan proses perkembangan embrio menjadi alaqah. Hal ini selaras dengan penjelasan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 14 yang berbunyi, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Nah, menurut para mufasir dalam kaidah bahasa Arab, penggunaan kata fa sebagai kata hubung dalam ayat ini, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, menunjukkan keberiringan, sehingga sangat tepat bila proses terbentuknya mudghah lebih cepat dibandingkan dengan proses pembentukan alaqah.
Tahap perkembangan mudghah ditandai dengan bermulanya pembiakan sel yang luar biasa. Pada hari ke-28, pada bagian punggung embrio, tumbuh beberapa tonjolan dan lekukan yang membuatnya terlihat mirip dengan daging yang baru saja digigit. Nah, pada minggu kelima, organ jantung mulai berdetak dan embrio mulai mengembangkan plasentanya. Bentuknya menyerupai tabung yang masuk melalui dinding rahim. Fungsinya adalah untuk mengalirkan oksigen dan menyuplai makanan dari darah ibu kepada tubuh si janin. Setelah fase perkembangan mudghah berjalan dengan baik, fase selanjutnya berdasarkan Al-Quran adalah tahapan fakhalaqnal mudghata 'idhaman atau fase pembentukan tulang. Segumpal daging pada fase mudghah bentuknya menyerupai permen karet yang digigit karena memiliki lekukan-lekukan dan tonjolan. Bentukan tersebut dengan cepat berubah menjadi bakal-bakal organ yang sudah mulai tampak. Nah, pada akhir minggu ke-6, bentuk tulang mulai terlihat. Penampakan janin sudah mulai terlihat menyerupai bentuk manusia. Pada minggu ke-7 atau sekitar hari ke-40 hingga hari ke-45, bentuk manusia semakin terlihat nyata. Rentang waktu ini menurut para ahli merupakan masa-masa yang penting, karena pada masa itu terlihat jelas garis-garis batas antara fase mudghah dengan bentuk manusia sesungguhnya. Bentuk manusia semakin jelas terlihat, manakala bentukan tulang itu diselimuti oleh otot-otot. Nah, inilah fase berikutnya dari perkembangan janin, yang dalam Al-Quran disebut dengan ungkapan فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, yang artinya lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Nah, dalam beberapa dekade para ahli berasumsi bahwa tulang dan otot dibentuk pada waktu yang bersamaan. Namun, hasil penelitian mikroskopis menunjukkan bahwa tulang terbentuk lebih dahulu, barulah kemudian terbentuk otot dan juga daging yang membungkus tulang itu. Persis seperti urutan perkembangan janin yang terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 sebagai berikut. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Nah, seiring dengan selesainya fase myogenesis atau pembentukan otot, janin mulai dapat bergerak. Nah, di sini dimulai dari akhir minggu ke-7 dan berakhir pada minggu ke-8 yang dianggap sebagai babak akhir pembentukan embrio. Di akhir minggu ke-8, perkembangan janin semakin cepat. Embrio berubah menjadi makhluk yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ukuran kepala, badan, dan kaki mulai menyesuaikan antara minggu ke-9 hingga minggu ke-12. Nah, pada minggu ke-10, organ kelamin bagian luar sudah mulai tampak. Pada minggu ke-12, tulang tengkoraknya yang semula lunak mulai menjadi keras. Dan lengan dan jari sudah mulai dapat dibedakan. Nah, bersamaan dengan otot yang terus berkembang, janin semakin lincah menggerakkan diri. Ketika janin berumur 16 minggu atau 112 hari, dia sudah dapat menangkap dengan jari-jarinya. Kemudian kaki-kakinya juga sudah dapat menyepak, bahkan dia bisa berbalik jungkir. Nah, pada masa ini organ-organ dan sistem tubuh dari janin sudah siap berfungsi dan janin sudah siap hidup di luar rahim. Mulai dari minggu ke-22 dan 26, yakni setelah masa kehamilan sudah lebih dari 6 bulan. Dengan catatan, bila sistem pernafasan dan syarafnya berfungsi dengan normal. Yang pertama kali berkembang pada fase embriologi adalah indera pendengaran. Tepatnya pada usia 24 minggu, janin sudah bisa mendengar. Sedangkan indera penglihatan baru berkembang pada minggu ke-28. Ketika bagian retinanya sudah mulai sensitif dengan datangnya cahaya. Nah, setelah minggu ke-28 berlalu, atau sekitar 9 bulan lamanya, maka tibalah waktunya bagi janin untuk keluar dan mengakhiri fase-fase dari perkembangannya di dalam rahim. Janin siap dilahirkan di alam dunia untuk melanjutkan kehidupan dan menunaikan mandatnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga kajian tafsir ini dapat menambah pengetahuan kita akan ajaran Islam dalam Al-Quran dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terus channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.